Nabi Muhammad itu menyebut dirinya muallim. Innama bu'istu mualliman. Hanyalah aku diutus itu sebagai muallim. Apa arti muallim? Guru. Muallim itu teacher, ustaz, kiai, dosen. Tapi lebih spesial. Muallim ini memerankan seperti orang tua spiritual, orang tua intelektual. Tidak hanya orang tua secara biologis. Orang tua itu, atau kita sebut guru, lebih mengenal kebaikan daripada anaknya yang masih kecil. Ketika anaknya masih kecil meminta motor, meminta kendaraan-kendaraan yang belum cukup secara syarat-syarat untuk dia gunakan, maka orang tua mengatakan, tunggu. Ketika seorang guru melarang murid, seorang ayah melarang anak, bukanlah karena mereka benci kepada murid atau anak tersebut, tapi karena dia menyayangi anak tersebut. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, namun anak yang tidak mengerti tentang ayahnya, guru yang tidak mengerti apa maksud gurunya, akan mengatakan, ayahku jahat, papa jahat. Bukankah kita sering mendengar anak-anak kecil mengatakan begitu? Mama pelit. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka tidak mengetahui tujuan dari ayah mereka, tujuan dari guru mereka. Inilah yang terjadi. Kenapa ada orang-orang yang su'ul adab, yang adabnya buruk kepada guru-gurunya? Karena dia tidak faham maksud dari guru-gurunya. Tentunya guru yang kita maksud adalah guru yang al-wasil Allah, yang mereka berkoneksi kolbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat yang terkandung mengenai adab ini. Ketika ada surat Al-Kahf, surat ke-18, ayat 28, ada perintah untuk membersamai orang-orang yang menyeru Allah pada saat pagi dan petang. Merekalah para guru, para mursyid, para wali. Tapi ada satu adab di situ, wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu, kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, berprasangka kepada mereka. Kenapa? Karena engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, keinginan dunia. Jadi kenapa suatu komunitas spiritual, komunitas tarekatkah, mazhabkah, pergerakankah rusak? Karena di situ sudah ada kepentingan duniawi. Duniawi itu ada yang sifatnya materi, fulus, uang. Ada yang sifat imateri, popularitas. Sifatnya posisi, ingin menjadi pemimpin, pemimpin zawiyah, pemimpin tarekat, pengganti guru, terlalu terobsesi dan bernafsu menjadi pelanjut spiritual seorang guru. Ternyata inilah yang diisyaratkan dalam ayat ini. Maka ada dalam Al-Quran, masih di ayat yang sama, Allah mengatakan, wala tuti', jangan kamu ikuti orang yang man aghfalna qalbah, yang kami buat kolbunya lalai. Kenapa Allah tidak terima kolbunya sehingga kolbunya jadi lalai? Karena dia punya nafsu, punya tujuan yang sudah melenceng dari tujuan yang sebenarnya, yaitu turidun, kamu menginginkan zinatal hayatid dunya, turidu zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu salah satunya materi, dan yang lebih berkelas adalah posisi dan popularitas. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dulu Imam Sya'rani berkalam, berpesan, hati-hati dalam dunia thariqah itu ada sesuatu yang diperebutkan orang. Apa itu? Posisi kemursyidaan, posisi khalifah pengganti, posisi wakil talqin, posisi muqaddam, posisi pemimpin zawiyah, pemimpin ribat. Di sini nanti akan terjadi pergolakan-pergolakan. Benarlah apa kata Imam Sya'rani. Kita menyaksikan di mana-mana ini yang terjadi. Itu bagian dari su'ul adab kepada guru. Su'ul adab kepada guru bukan hanya berprasangka kepadanya, tapi kita melanggar hak yang diberikan kepada kita. Seorang murid tidak boleh kemudian memerankan menjadi seorang guru kalau belum diangkat jadi guru. Di saat dia menjadi murid, dia pun harus memerankan jadi murid. Apa tugas murid? Murid mengamalkan petuah-petuah gurunya.
dan selalu berprasangka baik kepada gurunya. Dalam adab ahli hadis, ahli Quran, begitu juga adab ahli zikir. Ada kesepakatan ittifaq. Apa itu? Ayya'taqida jalalata syaikhih. Begitu Imam Nawawi dalam Taqrib, dalam Tibyan, dan Imam Suyuti mengatakan. Begitu juga Imam Ibnu Salah meyakini keagungan gurunya. Kita tidak meyakini ismata syekh, kemaksuman guru. Kita tidak meyakini itu. Guru kita tidak nabi. Guru kita bukan seorang rasul. Maka beliau tidak maksum. Beliau tidak dijaga dari dosa. Beliau hanya mahfuz. Apa arti mahfuz? Orang yang secara rohani dijaga, secara fisik tidak. Secara zahir tidak. Batinnya meskipun terjebak maksiat, cepat kembali kepada Allah. Berbeda dengan orang biasa.